Takkan pernah berubah nasibmu jika kau terdiam bodoh. Hanya dirimu yang mampu merubah nasibmu sendiri. Jangan pernah titipkan nasibmu kepada mereka yang selalu bergerak dan berjuang dan turun ke jalan. Kepalkan tanganmu, angkat ke atas, teriakan dengan keras dan penuh semangat. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Perubahan tidak datang dari banyak orang. Perubahan lahir dari rahim perjuangan. Begitupun dalam proses kelahiran kembali Partai Buruh. Diinisiasi 10 organisasi pelanjut Partai Buruh telah berhasil mendeklarasikan kembali keberadaan Partai Buruh bersamaan dengan pelaksanaan Kongres 4 Partai Buruh di Jakarta pada tanggal 4 sampai dengan 5 Oktober 2021. Atas kesadaran politik sebagai rakyat kelas pekerja, the working class, serta mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan ini, organisasi gerakan rakyat yang berasal dari kaum buruh, petani, nelayan, guru, pemuda, pelajar, dan perempuan, serta organisasi-organisasi rakyat lainnya mendeklarasikan Partai Buruh yang merupakan kelanjutan Partai Buruh yang tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ke-10 organisasi inisiator pelanjut Partai Buruh itu adalah Partai Buruh, Rumah Rakyat Indonesia KSPI, Organisasi Rakyat Indonesia KSPSI, Rumah Rakyat Indonesia FSPMI, Serikat Petani Indonesia SPI, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia KPBI, Gerakan Perempuan Indonesia GPI, Rumah Rakyat Indonesia FSPKEP, Rumah Rakyat Indonesia FSP Farkes Reformasi, serta Forum Pendidik Tenaga Honorer dan Swasta Indonesia FPTHSI. Hanya dirimu yang mampu merubah nasibmu sendiri. Jangan pernah titipkan nasibmu kepada mereka yang selalu bergerak dan berjuang dan turun ke jalan. Kepalkan tanganmu, angkat ke atas, teriakan dengan keras dan penuh semangat. Hidup buruh, 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 hidup buruh. Ayo kita rapatkan barisan kita, luruskan kita. Kebangkitan Partai Buruh sekaligus menandai gerakan bersatunya gerakan rakyat untuk membangun kembali alat politiknya sendiri. Sebuah partai dengan basis konstituen buruh pabrik, buruh kantor, buruh perempuan, buruh tani, buruh nelayan, buruh guru, buruh migran, TKW, tenaga kesehatan, pekerja rumah tangga, maritim, pelaut, sopir angkot, sopir truk, sopir bis, sopir kendaraan darat, laut, udara, pengemudi ojek, pedagang pasar, ibu jamu gendong, ibu pedagang sayur, tukang becak, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pelaku UMKM, pelaku multilevel marketing, kelompok masyarakat miskin desa, kelompok masyarakat miskin kota, anak muda pencari kerja, mahasiswa dan pelajar yang akan memasuki dunia kerja, anak band, seniman, olahragawan, kaum cerdik pandai dan sarjana yang menginginkan terwujudnya azas negara sejahtera, kaum masyarakat marginal yang terpinggirkan, penyandang disabilitas, dan kalangan rakyat jelata yang lainnya. Partai Buruh berazaskan Pancasila, sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan negara kesejahteraan atau welfare state yang selanjutnya disebut negara sejahtera.
Negara sejahtera yang ingin dibangun Partai Buruh disebut 13 platform Partai Buruh, yaitu pertama, kedaulatan rakyat, kedua, lapangan kerja, ketiga, pemberantasan korupsi, keempat, jaminan sosial yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan dana pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan dana pengangguran, jaminan pendidikan, jaminan perumahan, jaminan air bersih, dan jaminan makanan untuk rakyat. Platform yang kelima adalah kedaulatan pangan, ikan, dan ternak. Dalam konteks kedaulatan pangan, kita harus menentukan pangan secara mandiri, meliputi alat dan sistem produksi serta pemasaran di bidang pertanian, perikanan, peternakan untuk menghasilkan pangan tanpa tergantung dari kekuatan pasar internasional. Partai Buruh juga memperjuangkan reforma agraria yang sejati. Platform yang keenam adalah upah layak. Yang ketujuh, pajak yang berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat. Dan yang kedelapan adalah hubungan industrial. Dalam konteks ini, Partai Buruh memperjuangkan penolakan sistem penggunaan tenaga kerja alih daya atau yang biasa kita kenal sebagai outsourcing, menolak sistem karyawan kontrak yang berkepanjangan. Partai Buruh memperjuangkan uang pesangon yang layak, jam kerja yang manusiawi, perlindungan upah, termasuk di dalamnya adalah hak istirahat, cuti haid, dan cuti melahirkan untuk buruh perempuan, menolak PHK yang dipermudah, serta perlindungan kesempatan kerja untuk pekerja lokal yang tidak berketerampilan. Platform yang ke-9 adalah lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan masyarakat adat. Ke-10, perlindungan perempuan, anak-anak, pekerja rumah tangga, buruh migran, dan buruh informal. Yang ke-11 adalah pemberdayaan penyandang cacat atau disabilitas. Yang ke-12, perlindungan dan pengangkatan status PNS untuk seluruh guru dan tenaga pendidik, honorer dan tenaga honorer, serta peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik swasta dalam bentuk bergaji minimal upah minimum per bulan. Dan platform yang ke-13 adalah memperkuat koperasi dan BUMN sebagai pilar utama perekonomian. Dan inilah lambang Partai Buruh. Lambang Partai Buruh memiliki makna. Warna dasar orange melambangkan era milenium futuristik. Ini menggambarkan bahwa Partai Buruh didirikan untuk masa depan. Gambar dan tulisan yang dibingkai garis segi 4 berwarna putih melambangkan kesucian atau nilai-nilai ketuhanan, kebersihan hati dan pikiran dalam setiap niat, pikiran, dan tindakan Partai Buruh. Padi yang merunduk melambangkan semangat yang besar, kerendahan hati, bernas dalam berpikir, serta aksi nyata bagi rakyat dan menjadi bibit benih perjuangan Partai Buruh. Bulir padi yang sebanyak 33 butir melambangkan tekad Partai Buruh untuk menegakkan isi pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tulisan negara sejahtera melambangkan tujuan Partai Buruh, yaitu mewujudkan negara sejahtera dengan azas Pancasila, yang mana 5 sila Pancasila menjadi dasar perjuangan Partai Buruh, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gambar 3 rumpun padi melambangkan 3 prinsip negara sejahtera, yaitu kesetaraan kesempatan, hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, hak asasi manusia, dan pertahanan negara dalam negara demokrasi, distribusi kekayaan secara adil dan merata, serta tanggung jawab sosial. 3 prinsip negara sejahtera mencerminkan 3 kondisi tindakan aksi Partai Buruh, yaitu buruh untuk rakyat dalam mendapatkan kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan kepastian jaminan sosial. Tulisan Partai Buruh dengan huruf besar dan berwarna putih melambangkan penegasan identitas konstituen Partai Buruh, yaitu kelas pekerja. Partai Buruh sudah ada di 100% provinsi. Dengan kata lain,
Di 34 provinsi yang ada di Indonesia sudah ada pengurus partai buruh. Sementara itu, persentase kepengurusan di tingkat kabupaten kota secara nasional sudah mencapai 87%. Sementara capaian di tingkat kecamatan hingga saat ini sudah mencapai 40%. Kepengurusan kabupaten kota di beberapa provinsi sudah tercapai 100%. Di antaranya adalah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Yogyakarta, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua. Sementara itu, di provinsi yang lain, Ngangro Aceh Darussalam sudah 78% kepengurusan di tingkat kabupaten kota. Di Provinsi Sumatera Utara 79%. Di Provinsi Sumatera Selatan 76%. Provinsi Bangka Belitung 86%. Provinsi Bengkulu 90%. Provinsi Lampung 93%. Provinsi Jawa Tengah 83%. Provinsi Jawa Timur 87%, Provinsi Bali 67%, Provinsi Nusa Tenggara Barat 80%, Provinsi Nusa Tenggara Timur 86%, Provinsi Kalimantan Tengah 79%, Provinsi Kalimantan Utara 80%, Provinsi Sulawesi Utara 73%, Provinsi Sulawesi Barat 67%, Provinsi Sulawesi Tengah 77%, Provinsi Sulawesi Tenggara 82%, Provinsi Sulawesi Selatan 88%, Provinsi Maluku Utara 50%, Provinsi Papua Barat 77%. Dengan demikian, secara nasional dari 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia, Partai Buruh sudah ada di 449 kabupaten kota, setara dengan 87%. Kita optimis dalam waktu yang tidak akan lama lagi, Partai Buruh sudah ada di 100% kabupaten kota di seluruh Indonesia. Sementara itu, Partai Buruh sudah mencapai 40% kepengurusan di tingkat kecamatan untuk bisa lolos dalam verifikasi KPU agar bisa ikut dalam pemilu tahun 2024. Partai Buruh juga sudah menyusun kepengurusan di tingkat provinsi atau yang kita kenal sebagai Eksekutif Komite Provinsi Partai Buruh. Untuk Aceh, itu ketuanya adalah Habibie Insun. Nomor HP-nya ada di sini begitu. Kemudian sekretarisnya Sudirman, kemudian bendaharanya Dasmanto. Jadi kami juga melampirkan di sini nomor HP atau WA dan KTP-nya sebagai bukti bahwa keberadaan mereka memang benar-benar ada begitu. Kemudian untuk Sumatera Utara itu ketuanya adalah Willy Agus Utomo, bisa dihubungi di 0852 7011 0628. Kemudian sekretarisnya Ijon Tuah Hamunangan Purba dan bendaharanya Asih Damayanti. Tangan-tangan Tuhanlah, tangan-tangan Allah lah yang bekerja, yang menggerakkan hatimu semua. Kita berkumpul dari mulai Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Indonesia Timur, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, dan Bali. Apakah ini sebuah panggilan yang Tuhan berikan kepada kelompok rakyat jelata? Kelompok-kelompok yang selalu dipinggirkan. Kelompok-kelompok yang tidak pernah diperhitungkan di dalam kebijakan negara. Kelompok-kelompok yang selalu dimarginalkan, dipanggil ketika pemilu, dipunggungi ketika selesai pemilu. Kelompok-kelompok yang suara-suaranya di pelosok-pelosok negeri, dari mulai Kalimantan Utara hingga Rote di NTT, dari mulai Aceh, Sabang hingga Papua, Merauke, nun jauh di sana. Apakah Tuhan, Allah,
sedang mempersatukan hati dan pikiran kita. Bangkit saudara. Tak akan pernah mundur. Sekali layar terkembang, pantang surut untuk ke belakang. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Teriakkan suara rakyat. Teriakkan suara provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten kota, kecamatan-kecamatan, desa-desa, kelurahan-kelurahan, rakyat-rakyat terkecil di daerahmu saudara. Teriakkan senyaring-nyaringnya. Teriakkan sekeras-kerasnya melalui partai rakyat, partai buruh yang kita bentuk bersama. Gelorakan itu. Jangan pernah menyerah.